Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Yayat, silahkan ditanggapi Pak Yayat. Begini, perluasan menjadi 25 ruas jalan, sebetulnya dalam realitas yang kita lihat, ternyata saya agak heran juga ya, kemacetan masih lebih merata. Ini ada indikasi menurut saya, masyarakat Jakarta sekarang rata-rata khususnya untuk roda 4 memiliki 2 kendaraan. Karena tidak mungkin dibatasi, kemudian orang tidak bekerja ya kan. Tetap orang harus bekerja melewati jalan yang memang ada pembatasan. Nah, keberhasilan Jakarta kemarin dari aspek kemacetan yang dari nomor 10 naik ke nomor 7, salah satu mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bisa nggak Jakarta kembali memberlakukan work from home yang bisa mengurangi bangkitan perjalanan. Sekarang kan kita sudah melihat beberapa hari terakhir ini Jakarta polusinya nomor 1. Ya kan? Itu berarti ada potensi bangkitan perjalanan dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah. Pada waktu Jakarta mendapatkan penghargaan, itu situasi kita dalam kondisi sedang pandemi. Nah, pembelajaran yang kita ambil adalah untuk menekan polusi dan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, bisa nggak dibuat suatu pengaturan, misalnya dalam 5 hari kerja, Jakarta 3 hari work from office, sisanya dengan work from home pada hari yang dianggap macet, paling macet seperti kami, hari Senin ataupun hari Jumat. Karena prestasi-prestasi yang kita raih selama ini sebetulnya blessing in disguise. Ada rahmat Tuhan di dalamnya ketika ada musibah, pengendalian itu. Jadi kalau pengaturan-pengaturan dengan ganjil genap itu tidak selamanya efektif. Kecuali satu hal, pada 25 ruas jalan tersebut, kita sudah memaksimalkan layanan public transport yang terintegrasi. Karena untuk sampai ke sana, orang harus memperbandingkan. Ketika dilakukan pembatasan, kan orang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mencari alternatif? Nah, disinilah yang kita masa transisi, sampai nanti transportasinya terbenahi, pola bekerja dari rumah pun masih kita bisa terapkan setelah kondisi normal di era ulang tahun Jakarta ini. Baik, saya ke Bu Lili. Bu Lili, apakah memang sudah ada bahasan di DPRD DKI terkait dengan masalah penerapan ganjil genap ini, dan juga apakah memang sudah ada obrolan begitu di sana terkait dengan usulan, mungkin pernah ada disampaikan ada sebagian WFO, sebagian WFH? Ya, tentunya untuk menunjukkan bahwa kita semua punya partisipasi yang cukup tinggi terhadap permasalahan DKI Jakarta, maka itu juga menjadi sebuah pembicaraan solusi yang harus kita lakukan. Ini yang selalu kita terus lakukan, bahwa bagaimana untuk menjadi Jakarta lebih baik, ya, Jakarta lebih aman dan lebih nyaman, itu tentunya selalu kita lakukan di pembicaraan di DPRD, dan ini sudah mulai kita bicarakan. Mungkin begitu. Baik, apa saja mungkin Pak Yayat ada yang ditambahkan? Iya, saya menyarankan sekarang nanti lakukanlah integrasi tarif. Jadi dengan tarif 10.000 sekali jalan, dengan 20.000 dalam sehari, diperkirakan sekitar biaya ongkos di Jakarta bisa kurang dari 10% atau 10%. Itu sangat membantu, satu, mengurangi biaya beban transportasi yang tinggi di Jakarta. Kedua, dengan beban biaya yang dikurangi nanti ini, itu akan membantu warga Jakarta untuk mempunyai saving. Dengan mempunyai saving, dia diharapkan bisa melakukan investasi, misalnya pengembangan usaha, bisa menyicil rumah yang lebih baik. Karena pendekatan-pendekatan dalam penanganan transportasi adalah bagian juga pembenahan di sektor lainnya. Di sektor pendidikan, dengan misalnya zonasi, ya kan, mengurangi kepadatan. Kemudian juga dengan upaya-upaya untuk mengurangi beban transport bagi masyarakat yang masih jauh tinggalnya. Nah, ini perlu terobosan, dan sekali lagi semadakan, pilar utama untuk mengatasi beban saat sekarang ini yang kita hadapi adalah pembenahan sektor transportasinya. Baik. Saya ke Bu Lili. Bu Lili, harapan Anda di ulang tahun DKI Jakarta ke-495 ini, silahkan. Ya, jadi harapan kita tentunya adalah sebagai warga Jakarta, semua kita berharap bahwa kota ini akan menjadi sebuah moto, bahwa Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya. Itu adalah sebuah moto yang harus kita wujudkan melalui kolaborasi bersama dengan stakeholder yang ada di pemerintah daerah, kemudian juga dengan DPRD legislatif, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat. Sehingga Jakarta ke depan akan semakin
menjadi kota yang memberikan kenyamanan bagi warganya, memberikan keamanan bagi warganya, dan tentunya memberikan kemajuan bagi untuk khususnya bagi Jakarta sendiri dan bangsa ini. Karena Jakarta merupakan kota metropolitan yang sangat-sangat diperhitungkan juga oleh dunia. Saya kira mungkin itu. Baik, Pak Yayat, harapan Anda di ulang tahun DKI Jakarta singkat saja, silakan. Ingat 2 tahun lagi atau dikirakan nanti pada ulang tahun Jakarta ke 500 tahun, Jakarta bukan ibu kota lagi. Dan itulah yang harus kita persiapkan dari sekarang. Jakarta akan jadi apa pada tahun 497, bahkan nanti menjelang 500 tahunnya, kita ingin tahu wajah Jakarta yang baru, bukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, tapi Jakarta yang maju dan terdepan dalam konteks kota yang utama di Indonesia. Baik, harapannya di ulang tahun ke-495 yang kian matang ini DKI Jakarta makin terus bisa membenahi infrastruktur yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat dan juga tentunya bisa mengatasi kondisi-kondisi yang saat ini masih belum bisa terselesaikan seperti banjir dan juga kemacetan di DKI Jakarta. Terima kasih sudah hadir bersama saya malam hari ini Ibu Lili Soliha, anggota DPRD DKI Jakarta, dan juga Pak Yayat Supriyatna, pakar tata kota dan kebijakan publik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.